sistem kami dengan berinvestasi di produk, brand, dan infrastruktur. Upaya kami akan tetap terfokus pada lini bisnis utama dan konsumen setia kami. Kami yakin bahwa skala serta posisi kami sebagai pemimpin pasar membuat kami tetap kuat. Seiring dengan peningkatan monetisasi, rasionalisasi insentif, dan peningkatan efisiensi lini bisnis utama. Kami percaya bahwa ekosistem kami yang terdiri dari produk dan solusi yang saling mendukung satu sama lain adalah kekuatan kami. Sinergi ini telah membuat kami mampu untuk memberikan layanan pada konsumen secara unik dan efisien. Kami akan terus meningkatkan sinergi ini untuk mendorong pertumbuhan sambil terus mengurangi beban operasional dan memastikan bahwa kegiatan operasional dikelola efisien mungkin, dengan tujuan mempercepat profitabilitas. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang solid di ketiga lini bisnis utama kami. Berikutnya kami akan menjelaskan indikator pertumbuhan dan kinerja perseroan yang akan disampaikan oleh CFO kami, Bapak Jacky Lo, dan dibantu oleh Bapak Regi Susanto. Kami persilahkan. Thank you, Melissa. I'll now elaborate on our third quarter 2022 growth and performance. Next slide. During the third quarter of 2022, we record GTV of 161 trillion rupiah and gross revenue of 5.9 trillion rupiah. These two performance indicators grew by more than 30% compared to the same period in the previous year. Our GTV of 161 trillion rupiah exceeded our guidance range, which was between 151 and 156 trillion rupiah. Our gross revenue of 5.9 trillion rupiah was at the upper end of the guidance range, which was between 5.7 and 6 trillion rupiah. These gains were made despite our incentive reductions and growing macroeconomic pressure on consumers' budgets. We believe that this was achieved as a result of our product-led focus on high-quality users, which has helped us maintain customer engagement and remain resilient. This is a sound strategy, and customers can clearly see the benefits that our product and service innovation brings. Reggie, please help me with the translation. Thanks, Jacky. Di kuartal ketiga tahun 2022, kami membukukan nilai transaksi bruto atau GTV sebesar 161 triliun rupiah dan pendapatan bruto sebesar 5,9 triliun rupiah. Kedua indikator kinerja ini tumbuh lebih dari 30% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian GTV sebesar 161 triliun rupiah tersebut melampaui pedoman kami, yang berkisar antara 151 sampai dengan 156 triliun rupiah. Pendapatan bruto perseroan mencapai 5,9 triliun rupiah, berada di paruh atas pedoman, yang berkisar antara 5,7 sampai dengan 6 triliun rupiah. Kami dapat mencatatkan pertumbuhan yang baik ini meskipun kami melakukan rasionalisasi insentif dan di tengah meningkatnya tekanan makroekonomi global terhadap daya beli masyarakat. Kami meyakini bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari fokus kami pada inovasi produk kami, sehingga kami dapat menjaga kepercayaan konsumen setia kami dan menjadikan bisnis kami sebagai bisnis yang tahan uji. Ini adalah strategi yang solid, dan pelanggan dapat melihat secara jelas manfaat yang ditawarkan oleh inovasi produk dan layanan kami. Please go ahead, Jacky. Thank you, Reggie. The growth of our ecosystem is reflected not just in our top-line numbers, but also in other important performance indicators. So for example, the number of transacting users in our ecosystem in the 12 months up to September 2022 reached 67 million, a 20% growth compared to the same period in the previous year. When this number is compared to the GTV previously mentioned, we can see that the average transaction value per unique user over the course of a year amounted to 9 million rupiah, 18% higher than the previous year. In the third quarter of this year, we also recorded higher spending and transaction frequency of customers in our ecosystem. GoTo's digital ecosystem handled 693 million orders
throughout the third quarter of 2022, amounting to 28% year-on-year growth. Our GTV, gross revenue, number of transacting users, average transaction value, and order volume all show how our focus on quality growth has positively impacted the company's performance. By being an important part of the lives of millions of people, we continue to be a trusted source of innovative products and services that meet customers' daily needs. In doing so, we also create economic opportunities for our partners and add value for our shareholders and other stakeholders. Yeah, Reggie, please proceed with the translation. Pertumbuhan yang baik ini tidak hanya kami catatkan pada top line saja, namun juga di berbagai indikator penting lain. Contohnya, kami melaporkan bahwa jumlah pengguna aktif di dalam ekosistem kami sepanjang 12 bulan terakhir sampai September 2022 mencapai 67 juta pengguna, atau tumbuh 20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila jumlah tersebut kita bandingkan dengan nilai GTV yang sudah disebutkan tadi, kita akan melihat bahwa rata-rata nilai belanja per pengguna unik selama 12 bulan terakhir tersebut adalah sekitar 9 juta rupiah. Jumlah ini 18% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sepanjang kuartal ketiga tahun ini, kami juga mencatatkan frekuensi belanja dan penggunaan layanan yang lebih tinggi dalam ekosistem kami. Ekosistem digital GoTo mencatatkan 693 juta pesanan sepanjang kuartal ketiga 2022, atau 28% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pencapaian kami dalam jumlah GTV, pendapatan bruto, pengguna bertransaksi, nilai transaksi rata-rata, dan jumlah pesanan menunjukkan bagaimana fokus kami pada pertumbuhan yang berkualitas telah berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Dengan menjadi bagian yang penting dari hidup jutaan orang, kami terus mendapat kepercayaan untuk menyediakan banyak produk dan layanan inovatif yang menjawab kebutuhan harian pelanggan, menciptakan peluang ekonomi bagi para mitra, dan menciptakan nilai bagi para pemegang saham seperti Bapak Ibu, serta pemangku kepentingan lainnya. Please continue, Jackie. Thank you, Reggie. So as previously mentioned, in addition to focusing on quality top-line growth, we are also prioritizing efficiency with initiatives that help to reduce our costs, grow our margins, and accelerate our path to profitability. Our efficiency initiatives cover the rationalization of incentives, streamlining of product marketing, and closer integration within our ecosystem segments to optimize operational costs. These efforts have made a positive impact on two important financial indicators. First, contribution margin, one of our key profitability metrics, which can be explained as net revenue minus variable costs. As you can see from the screen, our contribution margin for the third quarter of 2022 is minus 1.2 trillion rupiah. This number shows a 43% improvement compared to the same period in 2021, and an improvement of 41% compared to the previous quarter. The same improvement can be seen in our adjusted EBITDA. Our ability to manage our OPEX this quarter, combined with the uplift in our contribution margin, result in adjusted EBITDA improving by 11% year-on-year and 10% quarter-on-quarter. The progress we have made on our adjusted EBITDA reflects concerted efforts by the team to streamline recurring non-personnel costs. Yeah, Reggie, please translate. Thank you. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, selain fokus pada pertumbuhan berkualitas, kami juga memprioritaskan program-program efisiensi untuk mengurangi beban usaha, menumbuhkan margin, serta mempercepat langkah menuju profitabilitas. Inisiatif efisiensi yang kami lakukan mencakup rasionalisasi insentif, upaya pemasaran yang lebih efisien, serta integrasi yang lebih erat di dalam ekosistem untuk optimalisasi beban operasional perseroan. Berbagai upaya efisiensi tersebut telah berdampak positif terhadap dua indikator kinerja yang penting. Yang pertama adalah margin kontribusi, salah satu indikator profitabilitas utama kami, yaitu pendapatan bersih dikurangi dengan beban variabel. Dapat Bapak Ibu lihat pada layar, margin kontribusi pada kuartal ketiga 2022 berada pada negatif 1,2 triliun rupiah,
Jumlah ini menunjukkan perbaikan sebesar 43% dibanding tahun sebelumnya, atau 41% dibandingkan kuartal sebelumnya. Begitu pula dengan indikator kedua, yaitu EBITDA yang disesuaikan. Dengan upaya pengelolaan beban operasional yang baik pada kuartal ini dan peningkatan pada margin kontribusi, kami membukukan perbaikan sebesar 11% dibanding tahun sebelumnya, atau 10% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan yang kami bukukan pada EBITDA yang disesuaikan mencerminkan hasil dari upaya kami untuk mengoptimalkan beban operasional non-personalia. Please go ahead, Jackie. Our group level progress is the result of strong performance in each of our core business lines, which I'll go into detail, starting with on-demand service. So on-demand service was a key contributor in driving the company's growth in the third quarter of 2022 as a result of improvements in mobility service. GTV for on-demand service grew to 15.7 trillion rupiah in the third quarter, representing a growth of 24% year-on-year. The company expects this upward trend to continue in the fourth quarter. Gross revenue for on-demand service in the third quarter grew 31% year-on-year, outpacing GTV growth. The increase in gross revenue was driven by improved monetization through higher take rates from renegotiated merchant commissions and from platform fees. Our e-commerce segment likewise recorded strong GTV growth of 15% year-on-year during the third quarter of 2022. Gross revenue growth over the period also continued to exceed that of GTV, amounting to 27% year-on-year. The year-on-year growth was driven by our revised C2C commission scheme implemented in June, introduction of consumer platform fees in August, and strong adoption of value-added services such as ads and logistics, resulting in improved monetization. And moving on to the financial service segment, we remain focused on deepening GoPay penetration across the ecosystem and improving the quality of users in the third quarter. This resulted in a 78% year-on-year increase in GTV and a 48% year-on-year increase in gross revenue. Strong performance in our operating companies means we are confident in providing full-year guidance of GTV of between 613 to 619 trillion rupiah and gross revenue between 22.6 to 23 trillion rupiah. Before we pass this on to our Hans, we'll present our innovative products and services. Reggie, would you please help with the translation? Thanks, Jackie. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan bisnis yang kami catatkan pada level grup merupakan hasil dari pertumbuhan yang baik di masing-masing segmen bisnis yang akan kami sampaikan secara lebih detail. Dimulai dengan segmen on-demand services. Segmen on-demand service perseroan menjadi kunci pertumbuhan perseroan pada kuartal ketiga 2022. Didorong peningkatan pada layanan mobilitas. GTV on-demand services tumbuh mencapai 15,7 triliun rupiah, meningkat 24% year-on-year. Perseroan berharap tren peningkatan ini berlanjut hingga kuartal keempat. Pendapatan bruto pada kuartal ketiga tumbuh 31% year-on-year, lebih cepat dari pertumbuhan GTV. Peningkatan pendapatan bruto ini didasari oleh upaya optimalisasi insentif serta monetisasi yang lebih baik dengan peningkatan take rate melalui renegosiasi komisi dengan para merchant serta platform fee. Segmen e-commerce perseroan juga mencatatkan pertumbuhan GTV yang kuat, yaitu sebesar 15% year-on-year pada kuartal ketiga tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan bruto segmen ini pada kuartal ketiga tahun 2022 juga terus melampaui pertumbuhan GTV, meningkat 27% year-on-year. Pertumbuhan year-on-year didorong oleh perbaikan skema komisi C2C yang diimplementasikan di bulan Juni, peluncuran platform fee bagi konsumen di bulan Agustus, dan adopsi value-added service seperti iklan, logistik yang menghasilkan peningkatan monetisasi. Di segmen layanan finansial, kami tetap memperdalam penetrasi GoPay di seluruh ekosistem
sekaligus peningkatan kualitas pengguna di kuartal ketiga. Upaya ini membuahkan peningkatan GTV sebesar 78% dibanding tahun sebelumnya dan peningkatan pendapatan bruto sebesar 48% dibanding tahun lalu. Kinerja yang solid dari segmen bisnis menjadi dasar pedoman kinerja tahun buku 2022 sebagai berikut. GTV di rentang 613 sampai 619 triliun rupiah dan pendapatan bruto di rentang 22,6 sampai 23 triliun rupiah. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hans Patuwo, Direktur GoTo, untuk memaparkan progres kita dalam inovasi produk dan layanan. Silakan Pak Hans. Terima kasih, Jackie dan Regi. GoTo terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan setia melalui inovasi produk yang bersinergi di dalam ekosistem kami. Program loyalty tunggal kami, GoPay Coins, adalah contoh yang bagus untuk sinergi ini. Ketika pelanggan kami bertransaksi, apakah itu bepergian dengan Gojek, memesan makanan di GoFood, belanja online di Tokopedia, atau membayar tagihan dengan GoPay, pelanggan mendapat GoPay Coins yang dapat digunakan dimanapun di dalam ekosistem GoTo. Program ini mendorong pelanggan untuk kembali dan bertransaksi lebih sering lagi. Di akhir kuartal ketiga 2022, sekitar 21% pengguna aktif telah menerima GoPay Coins. Hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan GoPay Coins telah mendorong pelanggan untuk menggunakan lebih dari satu produk kami dan menunjukkan bahwa GoPay Coins efektif dalam mendorong transaksi multi-platform. Kami juga memperkenalkan program berlangganan GoTo Plus di Tokopedia. Dalam waktu singkat, program ini telah mencatatkan sekitar 50.000 pelanggan. Data awal menunjukkan bahwa pelanggan GoTo Plus bertransaksi dan berbelanja 5 kali lebih tinggi dari pelanggan reguler. Inovasi produk lainnya yang kami luncurkan baru-baru ini adalah layanan GoRide Hemat yang memberikan pilihan transportasi lebih ekonomis bagi pelanggan di kota-kota tertentu di Indonesia. Kami juga meluncurkan GoFood Hemat yang menawarkan biaya pengiriman lebih murah atau bahkan gratis untuk pengantaran makanan dengan radius tertentu bagi konsumen yang siap menunggu sedikit lebih lama. Pada bulan Juni, kami meluncurkan layanan GoTransit bekerja sama dengan Kereta Komuter Indonesia atau KCI untuk memudahkan pembelian tiket KCI melalui aplikasi Gojek. Sejak diluncurkan, GoTransit telah menjadi pilihan utama untuk penjualan tiket KCI secara online di Indonesia, dengan mencatatkan 74% dari keseluruhan penjualan tiket digital KCI per akhir September 2022. Semua contoh yang kami sampaikan menggambarkan komitmen GoTo untuk memudahkan keseharian konsumen dengan menghadirkan produk dan layanan yang mereka butuhkan dengan cara yang paling mudah. Angka pertumbuhan dan tingkat adopsi yang kami sampaikan membuktikan bahwa konsumen merasakan manfaat dari ekosistem kami. Dukungan mereka mendasari optimisme kami untuk terus bertumbuh dan mempercepat langkah menuju profitabilitas. Faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko yang bisa mempengaruhi kinerja operasional dan finansial dan bisa berdampak terhadap harga saham. Di antaranya adalah kondisi makroekonomi, pasar modal, dan kompetisi. Selama 2 tahun lebih, dunia bisnis mengalami tantangan yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Dan kini, kita tengah menghadapi ketidakpastian geopolitik, makroekonomi, dan pasar modal yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan berlalu, dan sebagaimana perseroan pada umumnya,
Kami juga tidak kebal terhadap kondisi ini. Meski demikian, kami akan terus bergerak maju dan terus berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mempercepat langkah menuju profitabilitas. Demikian dapat saya sampaikan. Ibu Melissa akan menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Informasi terkini perseroan. GoTo terus berkomitmen untuk menjalankan praktek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, selaras dengan standar global dan industri. Hasil dari inisiatif ESG perseroan selama kuartal 3 2022 antara lain. Meluncurkan Tokopedia Hijau, panduan e-commerce pertama perseroan untuk mendukung pedagang yang hendak bertransisi menuju kegiatan usaha yang berkelanjutan, dengan cara antara lain menggepakkan dan beban usaha yang berlebihan. Elektrum, joint venture ekosistem kendaraan listrik yang didirikan oleh GoTo bersama dengan TBS Energi Utama, telah mencatatkan 4 juta kilometer jarak tempuh untuk perjalanan kendaraan listrik roda 2, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 1 juta kilometer sampai dengan akhir tahun. GoTo juga menerima rating AA dari MSCI untuk kinerja ESG perseroan. Hal ini menempatkan GoTo sebagai pemimpin industri dalam aksi melawan dampak perubahan iklim dan menempatkan kami pada kuartal teratas untuk keamanan data, privasi pengguna, dan pengelolaan tenaga kerja. Program opsi saham karyawan dan konsultan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus IPO perseroan, program opsi saham karyawan dan konsultan dikelola oleh GoTo Peopleverse Fund atau GPF. GoTo Peopleverse Fund dapat memberikan opsi saham kepada partisipan yang memenuhi syarat. Opsi saham diberikan sebagai bonus atas kinerja, imbalan atas masa bakti, atau jasa diberikan partisipan. Setiap satu opsi saham yang dikeluarkan oleh GPF dapat dilaksanakan menjadi satu saham seri A perseroan. Pemberian opsi saham akan dilaksanakan secara bertahap dan akan terus berlangsung sampai seluruh opsi saham yang dapat diadministrasikan oleh GPF telah dialokasikan kepada partisipan dengan target paling lambat tahun 2050. Pertanggal 1 Desember 2022, terdapat 9.761 partisipan yang telah menerima opsi saham dan 3.414 partisipan yang telah mengajukan pelaksanaan opsi. Dari jumlah yang telah mengajukan tersebut, pertanggal 2 Desember 2022, terdapat 2.585 partisipan yang telah sukses melaksanakan opsi dan menerima saham perseroan dari GPF. Berikut